Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilahi atas perkenannya, atas izin beliau, maka hari ini kita bisa dapat berkumpul bersama dalam rangka Thalibul Ilmi meskipun secara virtual. Insya Allah hari ini atas izin beliau, maka kita dapat berkumpul dalam rangka memperbanyak ilmu, membahas kembali kajian yang kita sudah lakukan sebelumnya dengan judul Pembatal Keislaman bagian yang lanjutan. Mari kita niatkan dalam hati setiap upaya membawa kita berkumpul dalam kajian yang menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap niat yang ada dalam hati, setiap lisan yang terucap, setiap pena yang kita goreskan akan menambah pahala kita, dan semoga bisa menjadi sebuah amalan yang bisa kita pintakan untuk dikirimkan kepada Allah, dikirimkan Allah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun sudah tidak ada. Salat serta salam mari kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan uswatun hasanah, sosok suri teladan panutan umat, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, semoga kepada kita semua yang berharap akan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sahabat filah yang dirahmati Allah, semata pembawa acara, perkenalkan Ana Arifin Kasmin mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Firanda Isnahdirja LCMA yang telah berkenan melakukan kajian rutin bersama kami dari Ukhuwah Pediatrik. Alhamdulillah hari ini kita sudah melampaui kajian Pembatal Keislaman lanjutan dari yang sebelumnya. Untuk informasi sebelumnya, sebaiknya kita mengingatkan kembali adab dalam kajian. Peserta dalam hal ini wajib menuliskan nama agar mudah dikenali. Mohon untuk mematikan mikrofon dalam saat kajian dalam kondisi mute. Peserta akhwat wajib mematikan kamera atau tampilan video. Untuk pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat dan insya Allah akan dibacakan oleh kami pada saat sesi diskusi. Mohon pertanyaan yang disampaikan hanya yang terkait dengan tema kajian dan biasakan untuk menyimak, menulis, dan berusaha mengamalkan isi dari kajian. Adapun yang akan berkontribusi dalam mendukung dakwah, silakan menghubungi nomor yang bersangkutan. Baiklah, tanpa berlama lagi, kami serahkan waktunya kepada Ustadz Firanda. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Jazakallah khair. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para dokter dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ini adalah pertemuan kita yang terakhir tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan kita akan membahas tentang pembatal keislaman atau batal keimanan yang terakhir, yaitu al-i'rad, ya, al-i'rad. Al-i'rad maksudnya di sini adalah berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah. Sehingga dia tidak sehingga dia terjerumus dalam kekufuran. Dan tentunya Allah sudah menjelaskan dalam banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berpaling. Di antaranya dalam surat As-Sajdah ayat 22 Allah berfirman, "Faman azlamu mimman dzukira bi ayatillahi tsumma arada anha." Faman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, ya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat ijram, berbuat dosa, ya. Di sini Allah mencela benar orang yang berpaling dari agama Allah sampai Allah mengatakan waman azlam, siapakah yang lebih zalim dari orang seperti ini. Dan ayat seperti ini banyak mencela orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita menyebutkan tentang dalil-dalilnya, kita ingin menjelaskan maksud dari al-i'rad.
Al-i'rad bagaimanakah yang dimaksud ya? Al-i'rad ada dua. Yang pertama adalah al-i'rad al-kulli. Itu berpaling total ya, berpaling secara total. Yang kedua al-i'rad al-juz'i. Itu berpaling secara parsial. Adapun yang ini yang kita maksud, ini yang kafir ya. Ini kekufuran. Adapun ini tidak kufur ya. Hanya dosa besar namun tidak kufur ya. Dosa besar iman kurang, naqisul iman, namun tidak kufur. Namun tidak kufur. Baik. Apa macam-macam dari al-i'rad al-kulli, itu berpaling secara total. Di sini mungkin bisa kita bagi menjadi dua juga. Ini dua model juga. Yang pertama adalah berpaling dengan tidak mau belajar sama sekali. Belajar pokok-pokok agama. Dia nggak mau. Yang kedua, berpaling dengan tidak mau mengamalkan agama, mengamalkan ajaran agama, mengamalkan agama. Dua-dua ini, yang model pertama maupun kedua inilah yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dia sudah mengucapkan syahadatain. Dia sudah mengucapkan syahadatain, baik yang pertama maupun kedua, namun dia berpaling. Yang pertama berpaling dengan tidak mau belajar pokok-pokok agama. Tidak belajar tauhid, dia tidak mau. Dia tidak mengenal apa itu kesyirikan, dia nggak mau sama sekali. Ya, dia berpaling sama sekali ya. Sehingga bisa jadi dia terjerumus tanpa dia ketahui. Bisa jadi melakukan batal keislaman tanpa dia ketahui. Jadi berpaling, tidak mau belajar pokok-pokok agama ya. Maka ini kata para ulama menjerumuskan seorang dalam pembatal keislaman, Islamnya batal. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar suatu perkara yang buat dia menjadi seorang muslim. Seorang menjadi seorang muslim dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau belajar sama sekali. Maka orang seperti ini tidak ada uzur baginya karena dia tidak belajar. Berpaling sama sekali. Lain halnya kalau dia sudah belajar, sudah berusaha, ternyata dia terjerumus. Dia tidak tahu, maka mungkin dapat uzur ya. Atau tidak ada sarana di depan dia. Seperti kata para ulama, orang-orang yang baru masuk Islam belum sempat belajar, masih terjerumus dalam kekufuran misalnya, atau dia sudah Islam tapi tinggal di al-baladinai, tinggal di daerah yang sangat jauh ya, terpencil, yang di mana tidak ditemukan dai yang mengajar ke sana, sehingga dia tidak ngerti. Orang seperti ini dapat uzur karena dia tidak berkesempatan. Tapi kita tidak berbicara tentang orang yang berkesempatan, orang yang tidak dapat kesempatan. Kita bicara tentang orang yang dapat kesempatan, sudah diingatkan tapi tidak mau sama sekali. Ya, wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ya, siapa yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling. Maka inilah yang menyebabkan seorang kufur dan keluar dari Islam ya. Yang kedua, ini i'rad ya, i'rad yang model kedua, kalau ini tidak mau belajar, berarti kan tidak mau belajar, terus tidak mau mengamalkan. Tidak mengamalkan maksudnya tidak mau mengamalkan perkara-perkara ya yang yang khusus Rasulullah wajibkan. Yang khusus hanya Rasulullah SAW yang wajibkan. Seperti dia tidak mau sholat, dia tidak mau
puasa, dia tidak mau haji ya. Dia tidak mau amal-amal yang merupakan ciri khas Islam yang merupakan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau sama sekali. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa ya tentang hal ini ya. Bahwasanya yang dimaksud dia meninggalkan amalan itu bukan berarti meninggalkan seluruh amalan ya. Bisa jadi mungkin dia baik sama tetangga, bisa jadi mungkin dia baik sama istrinya, itu juga termasuk amalan, tapi bukan maksudnya itu. Yang dimaksud dia tidak mau beramal dengan apa yang Rasulullah wajibkan ya. Kenapa? Karena Islam mengkonsekuensikan seorang tunduk kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengkonsekuensikan bukan hanya membenarkan, dia harus ada bukti pembenaran tersebut dengan mengamalkan. Dia tidak mau beramal sama sekali. Dia tidak mau beramal sama sekali, maka orang seperti ini dihukum kafir oleh para ulama. Ya, di sini saya bacakan perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 621. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Fala yakunu rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma adami syai'in minal wajibati allati yakhtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah seorang itu mukmin, dikatakan mukmin kepada Allah dan Rasulnya, sementara tidak ada suatu pun kewajiban yang dia lakukan yang merupakan yang khusus Nabi wajibkan. Itu dia tidak sholat sama sekali, tidak sholat, tidak bayar zakat sama sekali, tidak haji, kemudian semua kewajiban yang diwajibkan dia tidak kerjakan sama sekali. Maka ini syahadahnya tidak bermanfaat. Ini tidak bermanfaat. Semua kewajiban dia tidak mau lakukan. Maka orang ini tidak punya amalan sama sekali, maka orang ini dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah sebagian ulama disebut dengan tarik jinsil amal, yaitu dia meninggalkan amalan secara total, dia meninggalkan amalan ya. Orang seperti ini kufur kepada Allah. Nah, kita bandingkan dengan i'rad al-juz'i yang parsial, yaitu yang dia terjerumus dalam dosa besar namun dia tidak kufur. Seperti dia berpaling, dia tidak mau misalnya dia tidak mau haji ya. Orang yang meninggalkan haji, dia tidak mau belajar haji, tidak mau, ya, ini tidak sampai pada derajat kekufuran karena dia hanya meninggalkan sebagian, dia melakukan sebagian. Artinya dia tidak terjerumus dalam kekufuran. Dia meninggalkan sebagian, dia berpaling, tidak mau sama sekali. Dia tidak mendustakan, tapi dia tidak mau ya. Seperti ini tidak sampai derajat kekufuran karena dia hanya meninggalkan sebagian. Lain halnya dengan yang model pertama, yaitu al-i'rad al-kulli, yaitu dia berpaling secara totalitas. Maka ini yang dihukumi oleh para ulama dengan kufur. Meskipun dia mengucapkan syahadatain, maka dia kufur kepada Allah, syahadahnya batal karena dia terjerumus dalam kufur al-i'rad, yaitu kufur dengan berpaling dari agama Allah, tidak mau mengenal agama Allah sama sekali. Inilah dua perkara yang dijelaskan oleh para ulama mengeluarkan seorang dari Islam. Perhatikan, yang pertama jelas, dia berpaling dengan tidak mau belajar pokok-pokok agama, tidak mau belajar tauhid, tidak mau belajar masalah keimanan terhadap malaikat, tidak mau. Ya, ini rukun iman adalah perkara yang membuat seorang menjadi mukmin, tapi dia tidak mau belajar. Sehingga akhirnya dia tidak percaya sama malaikat, mungkin dia tidak mau belajar. Berbeda dengan orang yang sudah belajar, tapi dia beruzur, mungkin tidak ada yang menyampaikan atau dia salah belajar, dia lain cerita. Ini dia enggak mau belajar sama sekali tentang pokok usuluddin yang membuat seorang bisa jadi seorang mukmin yang benar. Dia tidak mau belajar sama sekali. Nah, orang seperti ini dihukum kafir dan tidak ada uzur baginya karena dia sendiri berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihukumi kafir, dia meninggalkan amalan, tidak punya amal sama sekali. Dan ini dijelaskan oleh para ulama adalah perkara ijma. Ijma maksudnya disepakati oleh para ulama, siapa yang meninggalkan amal sama sekali, maka dia bukanlah orang Islam. Yang menghikayatkan ijma diantaranya Al-Humaidi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khallal dalam Sunnah ya, nomor 1027 tentang perkataan Al-Humaidi bahwasanya siapa yang tidak beramal sama sekali bukan orang Islam. Demikian juga Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i juga disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 29 juga menyatakan orang yang tidak punya amal sama sekali bukan orang muslim. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam dalam kitab Al-Iman ya halaman 18 sampai 19 juga menyampaikan ijma tersebut. Demikian juga Al-Ajurri dalam kitab Syariah dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 14 halaman 120. Ini semua ulama ijma, orang yang tidak beramal maka dia bukan orang beriman. Karena saya katakan tadi, namanya iman bukan cuma membenarkan.
Tapi tidak ada aksi. Aksi berupa amal. Bukti bahwa Anda punya iman harus ada amal. Amal terhadap perkara-perkara yang diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, yang dimaksud dengan amal yang harus ada itu amal yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Bukan semua amal, karena namanya orang pasti ada amalnya. Entah dia baik sama istrinya, baik sama anaknya, baik sama tetangganya, senyum sama anaknya, itu amal. Tapi bukan amal itu yang dimaksud. Tapi amal yang terkait dengan keimanan, yang merupakan konsekuensi engkau beriman kepada Nabi Muhammad. Apa konsekuensinya? Muhammad SAW menyuruh kamu untuk 1, A, B, C, D, sampai Z. Kau tidak melakukan sama sekali, ya, maka kau bukan orang Islam. Kau bukan orang Islam. Imanmu tidak bermanfaat sama sekali. Tentunya dalam masalah ini ada khilaf yang panjang di antara para ulama tentang apakah orang yang tidak beramal sama sekali masih beriman atau tidak. Yang benar, orang yang tidak beramal sama sekali maka dia bukan orang beriman. Inilah i'rad yang dimaksud yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Tapi berikutnya ada poin-poin terkait dengan masalah ini. Pembahasannya terkait yang pertama, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-i'rad datang dalam Al-Qur'an dengan beberapa ungkapan. Al-i'rad ini datang dalam beberapa ungkapan, di antaranya at-tawalli atau as-sadd. Ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, tawalli. Jadi ini semua maknanya sama kalau dalam Al-Qur'an disebut al-i'rad. Wa man adzlamu mimman a'rad wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Al-i'rad itu namanya berpaling. Tawalla juga demikian. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Tawalla maksudnya berpaling, ya. Kemudian juga misalnya sudduna anka sududa, sad juga artinya berpaling. Ini 3 lafal yang maknanya sama, ya. 3 lafal yang maknanya berpaling. Maknanya sama. Oleh karena dalam Al-Qur'an terkadang datang dengan lafal i'rad, kadang tawalli, terkadang dengan lafal as-sad. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui juga bahwasanya al-i'rad tidak sama dengan at-takdzib, mendustakan. Berpaling tidak sama dengan mendustakan. Jadi orang berpaling tidak mesti mendustakan. Jangan disangka dia berpaling mesti mendustakan, tidak. Dia berpaling, mendustakan merupakan kekufuran, berpaling juga merupakan kekufuran. Mendustakan merupakan kekufuran, berpaling juga merupakan kekufuran. Makanya tadi saya sebutkan ayatnya, kata Allah, fala saddaqa wala shalla. Ya. Dia dahulu tidak membenarkan dan dia juga tidak salat, walakin kadzdzaba wa tawalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzdzaba wa tawalla. Ini Allah menyebutkan tentang sifat orang penghuni neraka. Kata Allah, walakin kadzdzab, akan tetapi dia berdusta, mendustakan dan berpaling. Nah, orang bisa kufur dengan mendustakan dan juga bisa kufur dengan berpaling, ya. Sehingga tidak disamakan antara berpaling dengan mendustakan. Makanya kufur bermacam-macam. Kita tahu kekufuran itu bisa, kalau kita tuliskan, bisa dengan keyakinan i'tiqad. Orang kufur bisa dengan perbuatan, ya. Misalnya dia sujud kepada kuburan dengan maksud mengagungkan kuburan tersebut, akhirnya kufur misalnya. Misalnya dia menyembelih kepada penghuni kubur karena mengagungkan penghuni kubur, maka ini kufur, ini syirik, ya. Dengan perbuatan. Bisa juga dengan perkataan seperti istihza, mengejek syariat, mengejek Allah Subhanahu wa taala, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan mendustakan, dan juga kekufuran bisa dengan berpaling. Berpaling itu tidak, dia meninggalkan sama sekali, tidak mau tentang Islam, tidak mau tahu tentang agama, dia enggak mau. Dia ingin tenggelam dalam kemaksiatan. Orang seperti enggak mau, saya enggak mau kenal Islam, enggak mau.
Dia tidak mau ngaji sama sekali. Pengajian di mana-mana dia tidak mau. Kenapa? Bisa jadi dia takut kalau dia ngaji nanti bakalan ini haram, ini haram, ini haram. Dia merasa pekerjaan dia akan terganggu. Dia merasa bahwasanya kesenangan dia terganggu, maka dia tidak mau kenal Islam sama sekali. Padahal dia mungkin KTP-nya Islam, tapi dia tidak mau ngaji. Saya nggak mau, saya nggak mau. Hal seperti ini berpaling. Ya. Ini juga merupakan kekufuran. Ya. Kekufuran. Baik, kita akan sebutkan tentang dalil-dalil tentang i'rad adalah kekufuran. Ya. Ketiga, dalil-dalil bahwa berpaling secara total dari agama adalah kekufuran. Ada beberapa dalil, ya, kalau tidak salah 4 dalil. Ya. Yang pertama, bahwasanya orang yang berpaling disifati tidak beriman. Orang yang berpaling disebut tidak beriman. Ini Allah sebutkan dalam 2 ayat di antaranya dalam surat An-Nur, ya. Saya catat dalam surat An-Nur ayat 47 sampai 48. Ya. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na. Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul, kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada Rasulullah. Wa ata'na, dan kami telah taat. Tsumma yatawalla fariqum minhum, kemudian sebagian dari mereka berpaling. Sini Allah menggunakan kata tawalla. Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik, setelah itu dia berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukanlah orang-orang beriman. Allah mensifati dengan wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukan orang beriman. Kenapa mereka bukan orang beriman? Karena mereka berpaling. Ayat yang kedua yang Allah sebut dalam surat Thaha, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyesakkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kemudian kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, maka dia berkata, ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Sungguh dulu aku di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, sungguh telah datang ayat kami kepada engkau namun kau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kau akan ditinggalkan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, demikianlah kami membalas kepada orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat Rabb-nya. Maka Allah mensifati orang yang i'rad dengan tidak beriman. Di awal ayat Allah mengatakan wa man a'rada, siapa yang berpaling dari peringatan kami. Di akhirat Allah mengatakan wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berlebihan dan tidak beriman kepada ayat kami, dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta, dalam kondisi terhina. Jadi Allah mensifati orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah dengan tidak beriman. Ayat yang ini yang surat An-Nur ayat 47-48 Allah mengatakan wa yaquluna amanna billahi wa birrasul, mereka mengucapkan secara lisan, mereka berucap yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka tidak beramal. Summa yatawalla fariqum minhum, ternyata mereka berpaling dengan tidak beramal. Ini menguatkan bahwasanya orang yang hanya mengucapkan tapi tidak ada aksi bukti dengan amal soleh, maka wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dalil bahwasanya orang berpaling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara logika, dalil yang kedua, logika. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang. Namanya iman bukan hanya perkataan. Bukan hanya pengakuan. Tapi harus ada qabul, harus ada bukti. Ya, namanya orang beriman itu ada tasdik, pembenaran, dan ada namanya inqiyad, tunduk, dan al-qabul, menerima. Ini namanya orang beriman. Dia membenarkan, dia tunduk, dan dia terima. Ketika dia berpaling itu
menghilangkan ini semuanya. Namanya iman harus ada pembenaran, tunduk dan menerima. Tetapi ketika dia berpaling, maka yunafi dzalika kullahu. Maka berpalingnya dia itu membatalkan semua konsekuensi keimanan. Maka secara logika orang yang berpaling dari agama Allah, ya cuek, tidak peduli, maka ini terjerumus dalam kekufuran. Tapi dalil yang ketiga, bahwasanya i'rad merupakan sifat orang munafik, merupakan sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa an ma anzalallahu ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa." Dalam surat An-Nisa ayat 61 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang munafik, kata Allah, "Wa idza qila lahum ta'alu." Jika dikatakan kepada mereka, marilah, ta'alu. Ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan. Ra'aital munafiqina, kau akan lihat orang munafik yasudduna anka sududa, itu mereka berpaling. Sini Allah menggunakan berpaling dengan kata sad, yasudduna anka sududa. Disuruh menjalankan syariat, tidak mau. Mereka berpaling. Oleh karenanya berpaling dari ayat-ayat Allah merupakan sifat-sifat orang munafikin. Ini menunjukkan kekufuran, karena orang munafik yang dimaksudnya orang munafik yang kufur, yang munafik i'tiqadi, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan orang-orang kafir, yang keempat ya. Disifati dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang berpaling tersebut disifati dengan orang-orang kafir sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Imran ayat 32 ya. Quran surat 3 ayat 32 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Jika mereka berpaling, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Nah, 4 dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpaling maka mereka terjerumus dalam kekufuran ya. Namun perlu saya ingatkan, berpaling yang menyebabkan kekufuran adalah berpaling yang totalitas, bukan sebagian. Orang seperti ini mungkin kita tidak dapati banyak yang berpaling secara totalitas. Tapi ada ya, tidak mau belajar tauhid sama sekali, tidak mau belajar Islam sama sekali, dengan berbagai macam dalih. Tidak mau dengan alasan takut kerjaannya terganggu, takut kesenangannya terganggu, sehingga dia berpaling sama sekali. Orang ini yang kita sebut dia berpaling secara totalitas. Dan ini insya Allah tidak banyak di antara kaum muslimin. Tapi yang berpaling yang parsial ini banyak. Dia sholat, dia berzakat, tapi dia nggak mau, urusan dia nggak mau. Dia berpaling dari sebagian. Kalau sudah masalah tertentu, aduh kita nggak usah bicara agama deh, kita bicara dunia aja deh. Jangan bawa agama deh, dan bawa agama dalam masalah ini. Karena dia tidak mau ada misalnya perkara agama masuk dalam urusannya. Sebagian ya, dia tidak mau, tapi tidak secara totalitas. Nah, model kedua ini tentunya ada di antara kaum muslim lebih banyak daripada model pertama. Kita waspadai dua-duanya. Apakah berpaling secara totalitas yang menyebabkan kufuran, atau berpaling secara parsial yang juga merupakan dosa besar. Baik, kita di akhir pembahasan saya akan menyebut tentang bahayanya berpaling ya, akibat-akibat yang buruk jika berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dari kitab Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Fi'liyah. Ada beberapa poin disebutkan agar seorang waspada. Tentunya berpaling dari ayat-ayat Allah merupakan dosa yang besar ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya orang yang berpaling ya bisa merupakan musibah yang Allah timpakan pada mereka akibat dosa-dosa ya. Berpaling itu menunjukkan mereka terkena musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallaw," kalau mereka berpaling, "fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim." Ketahuilah ketika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah ingin menimpakan mereka
akibat dari sebagian dosa mereka. Jadi mereka dahulu melakukan dosa bertumpuk, kemudian ujungnya, ya finalnya dia berpaling. Kalau orang sudah berpaling berarti ini adalah tumpukan dari dosa-dosa sebelumnya. Maka seorang waspada. Dia berpaling, ini dampak dari dosa-dosa sebelumnya. Ya. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita bermaksiat akibat maksiat kita sebelumnya. Kata Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Ya. Di antaranya kata Allah seperti ini, ya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Ketahuilah bahwasanya Allah ingin menimpakan mereka dari sebagian dosa-dosa mereka. Finalnya adalah mereka berpaling. Kemudian di antara lain, ya, Allah mensifati orang-orang yang berpaling adalah orang-orang perusak. Orang yang merusak. Ya, karena mereka telah melakukan kemaksiatan yang besar dan mereka disebut dengan orang yang merusak. Karena maksiat benar, dia merusak secara mental dan merusak juga secara fisik, merusak moral orang, menimbulkan bencana alam, menimbulkan kerusakan, rusak rumah tangga, rusak negara, gara-gara orang-orang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma rusak secara mental, tapi benar-benar rusak secara fisik. Ekonomi rusak kekacauan, rumah tangga hancur, banyak narkoba, banyak ini sehari orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin." Jika mereka berpaling, sungguhnya Allah tahu tentang orang-orang yang melakukan kerusakan. Allah tahu tentang orang yang melakukan kerusakan. Maka berpalingnya seorang dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan kerusakan, baik kerusakan akidah, kerusakan jiwa dan moral, bahkan kerusakan alam, ya. Di antara yang berbahaya orang berpaling adalah diberikan kesengsaraan. Saya akan bacakan perkataan indah dari para ulama. Berdasarkan firman Allah dalam surat Thaha ayat 23 sampai 26. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakan. Kehidupan yang menyesakan. Kemudian ini di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kelak kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, dia protes, ya Rabbku, kenapa kau bangkitkan dalam kondisi buta padahal di dunia dulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang ayat kami tapi kau meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada ini kau pun akan ditinggalkan, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah berkata, man a'rada anhu, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau dengar tafsir, dia berpaling, dia tidak mau, ya. Apakah berupa berpaling secara totalitas, demikian juga orang yang berpaling secara parsial juga dapat bagian dari ini, ya, dari hukuman ini. Kata Ibnu Taimiyah, man a'rada anhu, siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah, wa illam yukadzdzib bihi, meskipun dia tidak mendustakannya, dia tidak mau bicara dusta, benar, dia berpaling. Fa innahu yakunu yaumal qiyamati fil adzabil muhin, maka dia pada hari kiamat kelak akan berada dalam azab yang menghinakan. Wa anna ma'isyatahu takunu dhanka fi hadhil hayat, dan kehidupannya di dunia ini akan terasa sempit, ya. Wa fil barzakh, di dunia dia sempit, dalam kehidupan barzah dia pun sempit, apalagi di akhirat, wa fil akhirah. Wa hiyal madnukah an-nakidah al-mahsyuwa bi anwa'il humum wal gumum wal ahzan, kama anna al-hayata at-thayyibata hiya liman amana wa amila salihan. Dan kehidupan seperti ini seorang, baik di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat, maka kehidupan yang dipenuhi dengan kesedihan, dengan kegelisahan dan kesengsaraan, ya. Orang yang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagaimana orang yang beriman, dia akan mendapat kehidupan yang baik, ya. Hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan orang yang beriman dan beramal saleh dengan kehidupan yang baik. Ibnu Taimiyah menyebutkan, jadi orang yang berpaling dari agama, dia pasti mendapatkan kehidupan yang menyesakan, ya. Di dunia, sebelum di alam barzah, apalagi di akhirat. Meskipun dalam kondisi mungkin uang banyak, terkenal, tenar, tapi dia akan sengsara. Baik. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, "Waman a'rada an dzikri", siapa yang berpaling dari peringatanku, ya. Dia berkata, "Ai man khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli", siapa yang menyelisihi perintahku, perintah Allah, dan apa yang aku turunkan kepada rasulku, dia menyelisihi.
a'rada anhu, dia berpaling dari ayat-ayat Allah, dia berpaling dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanasahu, bahkan dia berusaha melupakan, dia tidak mau. Wa akhadha min ghairi hudahu, bahkan berusaha mengambil hidayah dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berpaling, dia cari alternatif lain. Padahal tidak ada alternatif. Al-Quran dan hadis adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan, bukan alternatif. Mengambil yang lain, ya. Bal sadruhu, kata Allah, maka apa balasannya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyesakkan. Di dunia dia akan hidup kehidupan yang menyesakkan. Fala tuma'ninata lahu, di dunia dia tidak akan pernah tenang. Walan syiraha li sadri, jiwanya, hatinya tidak pernah lapang, enggak pernah. Dan ini benar, meskipun dia kaya raya, meskipun dia dalam kehidupan yang glamor, meskipun dia terkenal, meskipun apa saja dia beli bisa, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Ya, tidak ada. Ya. Bal sadruhu dhayiqun harajun li dhalalihi. Justru hatinya akan merasa sempit, merasa sesak karena kesesatannya. Wa in tana'ama zahirahu, meskipun zahirnya dia seakan-akan dapat kenikmatan. Wala bisa masya'a, dia memakai apa yang dia sukai, duitnya banyak. Wa akala masya'a, dia makan apa yang dia inginkan. Wa sakana haitsu sya'a, mau punya rumah sebesar apapun dia bisa. Secara zahir dia kayaknya bahagia. Fa inna qalbahu ma lam yukhlis ila al-yaqin wal huda fa huwa fi qalaqin wa hiratin wa syakkin. Maka hatinya selama tidak ikhlas pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka selalu dalam kegelisahan, dalam kebimbangan, dalam keraguan. Fala yazalu fi raibihi yataraddad, maka senantiasa di dalam keraguan, ya. Demikian juga disebut oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, ya. Beliau berkata, "Dzakarallahu liman a'rada 'anil Qur'an uqubatain." Allah menyebutkan dua hukuman bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Ihdahuma, di antaranya yang pertama, al-ma'isyatud dhank, kehidupan yang menyesakkan. Wa fasaraha salaf binau'ain. Dan para ulama salaf dahulu menafsirkan kehidupan yang menyesakkan dengan dua tafsiran. Ahaduhuma dhonqud dunya, yang pertama kesengsaraan, kesempitan dunia. Wa huwa annahu in kana ghaniyan, meskipun dia orang kaya tapi kalau diperpanjang dari Al-Qur'an, sallata alaihi khaufal faqr, maka akan timbul ketakutan miskin, takut miskin. Dan ini benar. Antum kira yang takut miskin cuma orang enggak punya. Orang enggak punya mungkin sudah biasa miskin. Yang takut miskin kadang punya rumah mewah, kadang punya perusahaan besar tapi takut kalah, takut miskin, takut ini, ketakutan. Dia gelisah dalam kekayaan yang dia miliki, kekayaan di tangannya tapi kegelisahan dalam hatinya. Maka dia akan dibuat meskipun dia kaya, dia akan bikin kesengsaraan seperti takut miskin. Wa ta'ibal qalb wal badan, wa ta'bal qalbi wal badan. Hatinya menjadi capek, badannya menjadi capek. Fi jam'ad dunya, hatta ya'tiya fi jami'id dunya, dalam kehidupan dunianya, hatta ya'tiyahul maut. Ya, walam yatahanna bi aish, bahkan sampai dia didatangi kematian dan tidak pernah tentram dalam kehidupannya. Dan ini tafsiran pertama, orang yang berpaling. Di dunia dia sengsara. Di akhirat ad-dhanku fil barzakh wa huwa adzabul qabr, itu mendapatkan azab kuburan. Ya. Oleh karenanya sering saya sampaikan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab kebahagiaan. Siapa berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari ajaran Islam, maka sejauh dia berpaling, sejauh itu datang kesengsaraan bagi dia. Buktinya banyak. Lihat orang-orang yang mungkin duitnya banyak tapi tidak bahagia. Narkoba kayak ini, kayak berzina, kayak selingkuh, kayak sudah punya duit banyak masih korupsi. Sudah punya duit banyak, bukan orang nggak punya duit banyak masih korupsi. Itu apa yang mau dicari? Mobil berapa ya? Mobil 10 juga kita pakai cuma satu. Rumah 10 yang kita tempati cuma satu. Terus mau apa? Tidak ada kepuasan. Takut punya perusahaan banyak tapi takut miskin. Takut miskin. Berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan. Tidak seperti seorang mungkin duduk di rumah sederhana, dia baca Quran dengan anak-anaknya, bahagia, ketawa, ceria. Subhanallah, itu yang dicari. Percuma dia dalam rumah yang mewah tapi hidupnya sesak. Tidak tentram dengan istrinya, tidak tentram dengan anak-anaknya, tidak tentram dengan pekerjaannya, curiga dengan teman-temannya, curiga dengan teman kantornya. Ini apa seperti ini? Karena berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seakan-akan orang lihat, orang pingin seperti dia. Semua orang itu orang tuh, masya Allah, kaya, terkenal. Semua orang pingin seperti dia. Dia sendiri sesak menjadi dirinya. Ya. Karena siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyesakkan. Ya.
Dan di antara akibat yang buruk bagi orang berpaling dari ayat Allah disifati dengan orang yang paling zalim. Seperti Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam surat Al-Kahfi, dalam surat As-Sajdah tadi sudah kita bacakan dalam surat Al-Kahfi, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Siapa yang berpaling dari siapakah yang lebih zalim dari orang yang sudah diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling. Ini orang paling zalim. Wa nasiya ma qaddamat yadah, akhirnya dia lupa dengan apa yang pernah dia lakukan. Dia lupa. Dibiarkan dia berpaling, lupa bahwasanya akan ada hisab, akan ada hari kiamat, dia lupa dengan maksiat yang dia lakukan. Terus sampai dia akhirnya meninggal dalam kondisi demikian. Ya. Kata beliau, annal i'rad an tadhkirah bi ayatillahi min a'zamidz zulm. Sungguhnya berpaling dari mengingat ayat-ayat Allah adalah kezaliman yang paling zalim, ya. Kemudian Allah berfirman, "Inna ja'alna fi qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara." Kami jadikan ya penutup dalam hatinya, telinganya tertutup kalau dia berpaling. Akhirnya dia tidak melihat kebenaran, ikut hawa nafsu, ada kebenaran depan matanya dia tidak bisa melihat. Matanya tidak dia gunakan, pendengaran tidak dia gunakan, pikiran tidak digunakan mengingat ayat Allah, benar-benar tertutup. Akibat dia berpaling. Ini akibat yang sangat sangat buruk, ya. Baik, ini para dokter yang hati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang pembatalan batal keislaman, pembahasan yang terakhir adalah berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang berpaling maka dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Maka seorang beriman dia harus belajar, ya. Karena sebagian orang mengatakan, "Ustaz, ya kalau saya belajar nanti saya tahu ini haramnya." Mending saya tidak tahu. Kalau tidak tahu saya dapat uzur. Enggak. Kau tidak akan dapat uzur. Yang dapat uzur itu kalau dia sudah belajar, berusaha, dia tidak tahu, itu dapat uzur. Tapi kalau sejak awal saya tidak mau tahu, ini tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Semua rambu-rambu kau lewatin, kau hantam, karena kau tidak mau tahu, maka tidak ada uzur bagimu. Karena ada kesempatan di depanmu dan kau tidak mau belajar. Inilah pembatal keislaman yang terakhir. Semoga apa yang kita sampaikan sambil bermanfaat. Tujuan kita, para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar ini adalah untuk meningkatkan diri kita sendiri, diri kita dan anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar mereka tidak terjerumus dalam pembatal-pembatal keislaman tersebut. Kita hidup cuma sekali, jangan kita spekulasi dengan melakukan pembatal-pembatal tersebut. Ya, sudah banyak ayat yang mengingatkan, sudah banyak hadis yang mengingatkan, sudah banyak para ulama yang mengingatkan, maka jangan kita spekulasi. Kita berusaha hidup yang lurus-lurus saja. Kalau kita salah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan anak-anak kita, agar jangan terjerumus dalam pembatal-pembatal tersebut. Dan banyak orang terjerumus, ya. Banyak orang masih melakukan sihir, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak orang minta-minta kepada mayat-mayat, masih banyak yang terjerumus. Masih banyak orang menganggap semua agama sama, bisa mengantarkan pada surga, ya. Masih banyak mungkin orang berpaling dari ayat Allah yang kita sebutkan ini. Masih banyak orang mengejek ayat Allah, mengejek Islam, mengejek syariat, mengejek orang berjilbab, masih banyak. Orang Islam sendiri, ya. Masih banyak mengatakan kalau kita sudah mencapai hakikat tidak perlu mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih mengatakan kalau kita sudah mencapai hakikat tidak perlu sholat lagi. Ini semua pembatal-pembatal keislaman. Masih banyak menganggap sudah tidak relevan di zaman sekarang pakai hukum Allah, sudah kita pakai hukum manusia saja. Hukum Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi. Ini hanya cukup relevan 14 tahun yang lalu di Badui. Sekarang sudah tidak ada, mau bawa ke zaman sekarang tahun 2022 sudah tidak relevan. Ini kekufuran, semua kekufuran. Namun saya ingatkan, pembahasan kita ini bukan untuk memvonis orang lain. Orang lain kita nasihati. Masalah vonis memvonis urusan kedua. Karena sebagaimana kita punya kaidah, tidak semua yang melakukan kekufuran maka dia terjerumus dalam kekufuran. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia beruzur, mungkin masih ada syubhat di kepalanya. Makanya banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mungkin kita tegakkan vonis kekufuran kecuali kita iqamatul hujjah, itu menegakkan hujjah. Kita jelaskan bahwa ini kekufuran. Yang kedua, izalatus syubhah. Kalau dia punya syubhat, kerancuan pemikiran, harus kita berusaha bantah. Harus kita berusaha bantah. Kalau sudah kita lakukan kedua hal ini, kita sudah jelaskan, kita sudah berusaha hilangkan syubhat, dia tidak mau, baru kita bisa vonis kekufuran kepadanya. Namun ini perkara yang jarang, ya. Para ulama pun jarang memvonis orang, ya. Tugas kita adalah menjelaskan.
yang saya katakan bahwasanya kita belajar di sini, yang paling penting adalah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, jangan sampai terjerumus. Kalau saudara-saudara kita sama kaum muslimin terjerumus, kita ingatkan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan mereka terima. Ya kalau tidak terima, serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Jazakallah Ustaz Afwan, Masya Allah. Kita sudah masuk ke bagian terakhir ya dari 10 pembatal keislaman. Wakil Islamnya tadi disampaikan Ustaz Irad. Nah, Ustaz, sebelum kita lanjut, ini udah ada yang bertanya langsung sama ini. Ustaz, kalau pernah baca tentang yang terkait sama yang disampaikan Ustaz terakhir, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah berkata rahimahullah, syarat-syarat seorang dapat dihukumi sebagai kafir itu kan tahu dengan jelas, dilakukan dengan sengaja dan gak ada paksaan ya Ustaz ya. Ya. Nah, kalau misalkan yang intifaul mawani'nya, penghalang yang untuk dikatakan kafirnya itu seperti apa Ustaz? Sebelum ini walaupun ranahnya bukan ranah kita ya Ustaz. Tapi pada saat orang akhirnya berkata itu, apakah kebalikan dari yang tadi 3 itu bisa dikatakan bahwa itu pembatal kalau kita nyatakan dia seorang kafir maksudnya Ustaz? Maksudnya kalau dia terjerumus dalam penghalang jadi misalkan terkesan kayak dia melakukan sesuatu pembatalan, padahal sebenarnya ada situasi yang disebabkan dari luar, faktor paksaan lah misalkan atau apa, itu bagaimana Ustaz? Jadi tadi itu semua pembahasan detail ya, pembahasan yang detail dan pelik. Oleh karenanya kita dapati para ulama mereka membahas, mereka membantah syubhat, tapi mereka hampir-hampir tidak pernah mengkafirkan. Ibnu Taimiyah saja contohnya, dia bantah semua. Siapa yang tidak dibantah oleh Ibnu Taimiyah? Semua dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi untuk mengatakan kafir hampir-hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Artinya itu sebenarnya bukan tugas utama kita memvonis. Kadang kita perlu memvonis itu kalau perkara itu penting, seperti dia ini ternyata tokoh yang pengikutnya banyak misalnya, dan itu mungkin kita perlu memvonis. Tapi kalau tidak maka tidak perlu. Oleh karenanya yang tugas kita yang paling penting kalau orang terjerumus kita nasihati. Bahwasanya itu tidak boleh, itu kekufuran. Kita nggak tahu kenapa dia melakukannya, adakah karena keinginan duniawi, atau karena dipaksa, atau karena ada syubhat. Ini tentunya perkara yang pelik, oleh karenanya membuat kita semakin hati-hati untuk memvonis seorang yang terjerumus. Tapi kalau bicara tentang apa yang dia lakukan, itu penting. Ini yang dilakukan adalah kekufuran. Perkataannya kekufuran, keyakinannya kekufuran, ucapannya kekufuran, itu harus kita lakukan untuk meringatkan umat dari perbuatannya. Pun orangnya, vonisnya belum tidak semudah yang kita bayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Saat batasan untuk yang tidak tahu sama yang tidak mau belajar itu sebenarnya kembali kepada niat artinya Ustaz. Kita nggak bisa nilai ya. Nah, itu agak susah ya memang. Agak susah. Kita tahu dia berpaling kalau kita sudah sampaikan dia nggak mau. Saya nggak mau, itu ketahuan. Tapi sekarang kan kita nggak tahu seperti itu. Semuanya cuma terbentang di medsos banyak, di YouTube banyak, tapi tidak belajar. Kita nggak tahu orang ini memang dia benar-benar tidak tahu, tidak sempat mencet YouTube, atau kalau pas minta YouTube selalu musik-musik dia tidak sempat ya, atau dia memang berpaling, kita nggak tahu ya. Tapi semakin zaman sekarang ini semakin uzur semakin susah. Uzur semakin susah. Kenapa? Karena sarana untuk pengetahuan semakin banyak. Ya, kalau zaman dahulu kita bicara 100 tahun lalu, ya mungkin banyak orang dapat uzur yang tinggal di pedalaman, nggak ngerti sama sekali. Mungkin mereka terjerumus dalam kesyirikan, nggak ngerti sama sekali. Makanya Syekh Abdul Wahab rahimahullah berkata, aku tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburan Sayyid al-Badawi, ya, itu kuburan di Mesir yang dikeramatkan. Dia ada miman yunabbihu ala dzalik, karena tidak ada orang yang memperingatkan dia. Kenapa? Dia dapati orang-orang semua begitu, minta-minta ke kuburan. Ya dia ikut-ikutan, dia menyangka itu bagian daripada Islam. Orang seperti itu mungkin dapat uzur. Dia bukannya tidak mau mencari, dia mencari tapi dia dapati ulama sekitarnya semua seperti itu. Jadi ya kita bilang Allah alam, ya mungkin dia dapat uzur. Sebagaimana perkataan Syekh rahimahullahu taala. Artinya masalah vonis itu urusan kedua kita, urusan ke-10 lah. Enggak gampang. Masya Allah. Jadi benar yang disampaikan Ustadz ya, bahwa kekufuran dalam artian i'rad yang paling tinggi justru modelnya adalah yang paling sering saat ini adalah yang kedua ya Ustadz ya, yang parsial tadi ya. Ya. Ini bisa jadi kita sering ketemu gitu posisinya, Masya Allah. Ustadz, kita perkenankan sahabat kita untuk bertanya. Di sini ada Ahi Satria Ribibowo. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Firanda. Waalaikumsalam. Semoga Allah jaga antum sekeluarga. Mau tanya nih Ustadz, sekarang kan lagi nge-tren ini Ustadz, pemikiran stoikisme itu Ustadz. Stoik. Apa itu? Saya nggak tahu. Dari pemikiran filsafat Yunani Ustadz, cara untuk hidup. Apa maknanya? Saya nggak paham. Maknanya apa itu?
cara berpikir yang agar kehidupan lebih baik gitu Ustaz. Pemikiran filsafat Yunani dari yang mengarang orang Zeno, Ustaz. Orang Yunani, maksudnya namanya Zeno dari Yunani. Oh iya. Nah Filsafat itu kuno. hukumnya gimana itu Ustaz? Apakah dia al-kabair atau bagaimana menyikapi orang yang belajar seperti itu? Apakah kita nasihati atau seperti apa Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Jazakallah khair. Saya tidak tahu tentang pemikiran tersebut ya, tapi secara umum filsafat itu setiap umat punya filsafat. Ada filsafat Cina, filsafat Jawa, filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Jepang. Itu filosofi, cara berpikir, metode berpikir. Dan filosofi itu secara umum juga ada dua. Ada terkait dengan masalah duniawi, ada terkait dengan masalah ketuhanan teologi. Kalau masalah duniawi mungkin filsafat dalam fisika, filsafat dalam biologi, filsafat dalam sosial, dalam kehidupan sosial, dalam berumah tangga. Orang-orang boleh mengungkapkan. Kita boleh, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, kita boleh ambil, nggak ada masalah. Ya, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, kita boleh ambil. Ada filsafat yang bagus terkait dengan masalah biologi, masalah fisika, masalah sosiologi, selama tidak bertentangan syariat, tidak mengapa. Dengan syarat, memang kita harus punya landasan syariat yang baik untuk belajar tersebut. Sehingga kita bisa memfilter, mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau kita tidak punya landasan syariat yang benar, kita belajar filsafat, sosiologinya mereka, kita terpukau. Sehingga kita lupa bahwa itu salah. Karena kita tidak punya landasan yang benar. Akhirnya, padahal yang lebih indah ada di Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Ya, makanya orang boleh belajar filsafat tersebut. Beda dengan kalau biologi, itu bukan ranah syariat. Biologi, kimia, fisika, syariat itu datang berkaitan dengan masalah keimanan, masalah akhlak dan semacamnya ya. Kalau masalah kimia, fisika itu ilmuwan, tinggal kita periksa benar atau tidak rumusnya atau teorinya. Yang jadi pada problem paling besar adalah filsafat teologi, ini yang jadi masalah. Filsafat teologi, karena orang-orang Yunani, sebagaimana saya pernah bahas dalam pembahasan panjang lebar, mereka membangun pemikiran mereka tentang Tuhan dibangun di atas logika-logika, dan itu tidak mungkin mereka bisa sampai. Mereka Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini, Tuhan begini. Kita akal hanya bisa mengantarkan secara global Tuhan tuh ada. Tuhan tuh pasti maha kuasa. Tuhan tuh pasti paling pintar. Tuhan itu fitrah. Tapi kalau detailnya begini-begini, proses penciptaan alam seperti ini, Tuhan begini, itu tidak bisa. Tidak bisa, akal tidak akan bisa sampai. Ya. Kita disuruh mikir malaikat seperti apa, kita nggak bisa. Kalau nggak ada yang kabar malaikat itu begini, kita nggak bakalan tahu. Apalagi bicara tentang Tuhan. Tapi secara global, akal kita bisa mengantarkan Tuhan itu ada. Nggak mungkin alam ini ada, kecuali ada penciptanya. Sang kreator tersebut harus paling pintar, paling cerdas, paling. Iya, secara global. Secara detail. Yang masalahnya kalau kita bicara teologi, kita bicara filsafatnya, misalnya Sokrates atau filsafatnya Plato, kemudian Aristoteles, kemudian Plotinus, maka mereka bicara secara detail tentang proses penciptaan alam terkait dengan causa prima, tentang al-ilatul ula, dan mereka detail dan mereka salah. Sehingga teori mereka ngawur, ngaco, dan dibantah, masing-masing bantah yang lain. Aristoteles membantah Plato, Aristoteles dibantah oleh Plotinus, dan begitu mereka saling membantah. Nah, yang disampaikan oleh penanya tentang filsafat Zeno, saya nggak tahu itu filsafat apa. Terkait tentang teologi, tentang dunia, saya nggak tahu. Kalau mungkin tentang dunia, kalau dunia harus diukur dengan syariat. Benar nggak pemikiran seperti itu? Ya, itu harus kita punya yang ngerti, para ustadz atau para dai yang sudah belajar untuk menilai pemikiran tersebut. Sementara saya tidak ngerti pemikiran itu maksudnya apa. Ya. Jadi saya tidak bisa hukumi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau baik, nggak ada masalah. Ya, jadi highlightnya adalah selagi nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, insya Allah fadl ya Ustaz ya. Iya, tapi tadi yang bisa mengetahui itu harus yang paham. Yang kita khawatir belajar tidak punya dasar terpedaya. Ya. Nah, itu masalahnya. Jadi mafahimnya harus disandarkan kembali kepada dalil yang ya, Ustaz ya. Masya Allah. Jadi memang sekarang akhirnya jadi ada apa ya, Ustaz, jadi agak saru, agak bias pada saat kita berpikir dengan logika, sehingga kita terkesan bahwa oh ini pendapatnya benar. Tapi harus benar-benar kembalikan kepada dalil. Kita sudah punya rujukan yang sahih ya Ustaz ya. Itu aja yang kita pegang insya Allah. Dan kita harus yakin bahwa agama kita sempurna. Yang terbaik adalah agama kita. Masya Allah. Ya, Ustaz, izin ada 2 pertanyaan dari sahabat kita. Yang pertama ini dari Ahi Abdul. Izin bertanya, Ustaz, tentang makna istihlal. Ini ada hadis yang disampaikan secara kurang lebih adalah
kalau mengira halal atau menghalalkan. Karena kalau menghalalkan yang haram berarti jatuh pada kekufuran. Jika maknanya mengira halal berarti adalah kejahilan. Apa begitu, Ustaz? Ana sendiri belum. Ya, hadis yang dimaksud dalam Sahih Bukhari, sayakununa aqwaman min ummati yastahiluna al-hira wal hari wal khamra wal ma'azib. Akan ada dari umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi laki, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Dari yastahil itu istihlal maksudnya menghalalkan. Ya mungkin mereka tahu hukumnya haram tapi mereka punya dalih dengan macam-macam akhirnya bilang ini halal. Masalah ini sudah disini oleh para ulama dengan detail. Zina jelas haram, dalam Al-Quran juga banyak para tokoh berzina. Tapi ada orang bisa menjadikan halal. Contohnya seperti yang pernah terjadi baru-baru ya. Ketika saya pernah bantah namanya seorang yang dari sekolah Islam, dosen atau Disertasi. Disertasi mengatakan zina itu halal dengan berbagai macam dalih. Haram tuh begini, yang artinya saya baru heran ternyata ada yang menghalalkan zina. Dulu saya tidak bayangkan gimana namanya zina, semua orang tahu haram, ternyata ada. Dan itu ternyata ada di tanah air kita. Jadi benar sabda Nabi SAW akan ada yang menghalalkan zina. Artinya dia bukan tidak tahu, tapi dia tahu zina haram, kemudian dia berusaha mempelintir, mentakwil, oh yang haram begini. Akhirnya zina yang benar-benar orang semua tahu itu halal, haram jadi halal. Kemudian misalnya menghalalkan kain sutra bagi laki, juga banyak orang pakai logika, kenapa tidak boleh? Emas, kenapa tidak boleh? Banyak orang gitu. Artinya mereka sudah dengar itu haram, tapi mereka enggak, mereka berusaha untuk itu enggak masuk akal, enggak logis. Nabi ngapain ngomong begitu? Artinya mereka menghalalkan. Demikian khamar, mungkin ada yang khamar, kalau begini saya enggak, khamar saya belum tahu. Alat musik juga mereka banyak yang menghalalkan ya. Tapi intinya kebanyakan mereka yang menghalalkan alat musik karena kena syubhat ya. Kena syubhat ya. Tapi kalau seorang sudah tahu ini benar-benar hukum Allah, kemudian dia nekat, itu kufur. Tapi mereka yang terjadi sekarang, mereka menyangka hukum Allah membolehkan. Mereka mentakwil yang diharamkan maksudnya adalah kalau syairnya saru misalnya. Misalnya begitu. Oh kalau syair-syairnya, lirik-liriknya mengantar kepada kemaksiatan. Nah, itu baru haram. Zat alat musiknya sama dengan pisau katanya. Pisau tergantung buat apa. Ini mereka bilang banyaklah takwilan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka menyangka bahwasanya yang diharamkan adalah yang seperti ini. Ya, tapi cukuplah hadis tadi menunjukkan bahwasanya alat musik hukumnya apa? Haram. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi untuk pertanyaan tadi, bedakan bahwa dalam konsepnya pemahamannya masih berpikir subhat dengan dalil, sama mencari dalil supaya jadi dihalalkan gitu ya Ustaz. Kalau kasus yang pertama itu mencari-cari dalil, padahal hukumnya sudah jelas haram gitu ya Ustaz. Ya, itu bisa kafir sebenarnya, dia menghalalkan. Iya. Dan ini justru bahaya pemikiran saat ini itu ya Ustaz. Mereka berusaha dengan logikanya, akhirnya merubah hukum. Masya Allah. Ustaz, ada sahabat kita dari Ahi Zidan. Apa doa Ahi? Ya, tapi tadi yang bisa mengetahui. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, putri anak itu sekolah di sekolah umum gitu, negeri, dan di Desember nanti ada karya wisata ke Borobudur, ke Yogyakarta gitu. Salah satunya harus mengunjungi Borobudur. Nah, anak ragu dan menyampaikan ke anak-anak bahwa dikhawatirkan itu karena masuk ke peribadatan kafir gitu ya, menjadi mencacatkan keimanan gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, ini saya harus bagaimana untuk menjelaskan lebih jelas saya ke pihak sekolahnya seperti itu Ustaz. Sampaikan aja bahwasanya kita umat Islam membedakan antara tidak semua kemudian budaya cocok dengan tradisi umat Islam. Kita jelaskan ya. Apa Ustaz? Mic-nya mati Ustaz. Audionya tidak terdengar. Afwan. Sudah kedengaran? Nah, ini kedengaran. Ya, kita jelaskan bahwasanya tidak semua tradisi yang ada di tanah air kita sesuai dengan syariat Islam. Mungkin sesuai dengan umat-umat yang lain, oke, nggak ada masalah. Kita kan menfilter ya. Sebagaimana tradisi kita ada yang cocok dengan mereka, tradisi mereka ada yang cocok dengan kita, ada yang tidak cocok dengan kita. Dan tradisi kita banyak ya, yang terkadang tidak sesuai. Yang sesuai juga banyak, seperti sopan santun, ramah tamah, tolong menolong, bertetangga yang baik. Ini alhamdulillah
tradisi yang kita dukung dan kita dukung dan kita perjuangkan ya, tradisi yang indah seperti ini. Tapi tradisi yang tidak pas ya. Dan itu juga ada seperti di sebagian daerah misalnya ya. Misalnya di daerah di mana warisan yang dapat perempuan semuanya misalnya. Ini ada, padahal itu daerah komunitas kaum muslimin banyak, bahkan banyak ulama dari situ, tapi mereka tidak bisa merubah tradisi. Tradisi tersebut bertentangan ya dengan syariat Islam. Kalau tradisi misalnya suatu daerah wanita keluar kemudian menari-nari memakai baju yang seksi dan segala ini dalam Islam tidak boleh. Dalam syariat Islam ya. Maka tugas Islam datang adalah dengan memfilter tradisi-tradisi yang ada untuk diperbaiki. Apalagi tradisi-tradisi yang terkait dengan keagamaan ya. Maka kita hindari ya. Kita menghindari tradisi terkait dengan agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin, masing-masing menjalankan agamanya. Kalau itu tradisi mereka, biarkan mereka lakukan. Kita umat Islam jangan mencampur baurkan. Saya bilang silahkan masing-masing. Kita punya tradisi, tidak ada terkaitan dengan patung-patung, berhala-berhala, tidak ada dalam Al-Quran, semua dilarang. Apalagi kita seakan-akan mendukung berhala-berhala tersebut. Nah, kalau tradisi orang silahkan. Tradisi yang mereka hargai itu urusan mereka. Kita bicara tentang sebagai Islam. Nah, yang jadi masalah mungkin itu sekolah macam-macam yang di situ. Ya. Maka kita biarin aja kalau misalnya agama lain, kemudian kita bilang anak kita sendiri. Anak saya mungkin tidak karena kecuali kita ke sana kemudian kita jelaskan bahwasanya dalam Islam yang boleh tauhid, adapun patung-patung tidak diperbolehkan, apalagi menyembah patung tersebut. Itu tidak boleh, nggak apa-apa. Berarti kita memang datang sana untuk menjelaskan, itu tidak jadi masalah. Tapi itu kan sulit. Tapi tadi karena itu sekolah umum, mungkin kita jelaskan secara sudut pandang kita orang Islam. Allah alam bisawab. Afwan Ustaz, untuk mempertegas lebih jauh dalam pelaksanaan, apakah misalkan dalam konteks pendidikan anak itu kan seringkali dikorelasikan dengan situs sejarah. Nah, dalam artian tidak dalam korelasi koridor ibadah dalam hal ini. Mengunjungi situs sejarah seperti misalkan kayak tadi candi kah atau misalkan beberapa tempat gitu. Misalkan dalam konsepnya kita tetap membekali anak, memberikan pemahaman, tetapi diizinkan. Apakah kita sebagai orang tua mendapatkan satu dosa dalam hal itu, Ustaz? Nah, kalau kita izinkan biar dia tahu, dia untuk edukasi tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi kita harus yakin bahwasanya yang ngerti. Iya. Yang ngerti dan tidak ada mengesankan bahwasanya kita mendukung berhala-berhala tersebut. Nah, itu harus hilang kesan tersebut. Tapi kalau kesan kita bangga misalnya di depan berhala itu tentunya tidak sesuai dengan tradisi Islam. Ya, dari Islam. Tapi artinya kita ke sana bukan berarti suatu yang mutlak haram, enggak. Iya. Kalau kita untuk edukasi selama yang dikhawatirkan tidak terkena, kalau sana kemudian kita bangga-banggaan itu tidak boleh. Umat Islam enggak. Yang lain silahkan. Jadi mereka punya tradisi masing-masing. Kita bicara secara sudut pandang Islam tidak ya. Nabi Ibrahim kan mendatangi berhala-berhala. Iya. Dihancurkan malah ya, Ustaz. Bukan berarti dia kemudian mendukung. Jangan merusak candi dan menjelaskan dia. Menjelaskannya. Ya, Ustaz. Artinya dalam penerapan kita bisa tapi dengan pembekalan dan kita kasih ya, tapi kan kita harus ingat kita berada di wilayah yang di situ banyak umat yang lain ya. Maka tentunya harus hikmah bijak. Mereka biarkan mereka. Kita punya ranah sendiri, kita punya pembahasan sendiri. Yang tentunya yang bisa kita lakukan. Allah alam bisawab. Ya, insyaallah. Ustaz, tadi terkait sama pertanyaan narasi Ustaz yang tentang lakum dinukum waliyadin. Di sini ada sahabat kita Tri bertanya, Afwan Ustaz, boleh menyampaikan ayat Al-Qur'an yang ada kata-kata kafir untuk memberikan peringatan kepada non-muslim apa tidak, Ustaz? Tentunya beda dengan status dengan ketika kita berbicara. Kita bicara tentunya kita membeli adab-adab. Ya. Adab-adab kecuali dalam kondisi misalnya ada sesuatu yang perlu untuk menyatakan mereka kafir, kita boleh. Tapi asalnya kita beradab. Contoh Nabi SAW, kita mengirim surat kepada Heraklius, dia tidak mengatakan wahai si kafir, enggak. Dengan kata dia mengatakan ila Herakal Azimur Rum, kepada Heraklius penguasa Romawi. Dan dia ketika Rasulullah SAW menulis surat-surat kepada para raja-raja dengan kata-kata yang menghargai kedudukan mereka sebagai penguasa ketika itu. Tapi ada dalam kondisi seperti Nabi SAW, qul ya ayyuhal kafirun, karena mereka maksa Nabi. Mereka bilang, Nabi, bagaimana kalau kamu menyembah berhala kami? Nanti kami ada. Saat itu baru Nabi mengatakan, kamu orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Maksudnya tidak setiap saat Nabi mengucapkan demikian. Ya, ada kadang-kadang kita bicara status, ketika dia bicara dalam Islam kamu kafir. Itu boleh. Tapi bukan kita panggil si kafir, tentunya tidak.
Karena itu bukan yang diperhatikan oleh Nabi SAW. Dalam kondisi tertentu kita sebutkan status dia sebagai orang kafir. Dalam kondisi yang lain tidak, kita bijak sebagai Nabi SAW. Ketika bertemu dengan orang kafir tidak selalu mengatakan demikian. Bahkan ketika menulis surat kepada orang-orang kafir dengan menyebutkan kedudukannya seperti ilah Heraklius, penguasa Rom. Bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Suhail bin Amr, Rasulullah tidak ada kata si musyrik, si kafir, enggak. Jadi kita boleh menjelaskan status mereka kalau memang diperlukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Mungkin tadi sepertinya pertanyaan terakhir, Ustaz, dari kita. Kami resumkan sedikit, boleh izin Ustaz sekalian Boleh, dikoreksi. silakan. Jadi dari yang tadi disampaikan Ustaz bahwa i'rad ini dalam artian ada dua, kekufuran yang artinya total, dan ini yang memang langsung statusnya berkufur, dan yang kedua adalah parsial. Nah, dalam hal ini kalau misal kita bicara i'rad yang berpaling dengan tidak mau belajar, itu adalah yang parsial, dan berpaling dengan tidak mau mengamalkan agama, itu juga masuk yang Rasulullah, terutama yang Rasulullah wajibkan. Dan dalam hal ini kita masih mungkin dapatkan adalah kekufuran yang al-i'rad yang parsial tadi ya Ustaz ya. Dalam Yang total jarang, yang parsial banyak ya. Yang parsial yang sering. Dan dalilnya tadi ayat As-Sajdah dalam hal ini tsumma arada anha, dalam hal ini yang berpaling padanya, ini adalah satu dalil yang dipegang. Berpaling itu namun tidak mendustakan. Jadi kan konsepnya beda ya Ustaz. Dalam berpaling bisa jadi tidak mendustakan, tetapi keduanya masuk kufur, baik mendustakan maupun yang berpaling. Dan tadi Ustadz menyatakan bahwa dalil berpaling total dari agama itu ada 4, salah satunya orang yang berpaling disebut tidak beriman. Secara logika, iman bukan hanya pengakuan tapi juga harus ada pembuktian, dalam hal ini pembenaran dan tunduk atas agama. I'rad merupakan sikap atau disifati sebagai orang munafik, dan orang yang berpaling disifati adalah orang yang kafir. Tadi dalilnya Toha ya Ustadz ya? Toha. Ya. Lalu bahaya dari berpaling dari agama Allah itu, orang yang berpaling itu merupakan musibah. Bagi orang yang berpaling itu merupakan musibah. Orang yang merusak baik terhadap pribadinya secara moral dan akidah maupun secara untuk sekitarnya baik dalam alam. Tadi rujukannya adalah Toha dari 123 sampai 126. Dan disifati sebagai orang yang zalim. Tadi satu pernyataan Ustadz yang cukup bagus yang bisa kita pegang adalah Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Maka berpaling dari ayat-ayat Allah ini adalah kalimat Allah sendiri, baginya kehidupan yang menyisakan. Dan berpaling dari ayat-ayat Allah baginya kehidupan yang paling zalim. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Tadi benar ya Ustaz ya rangkumannya? Insya Allah. Hari ini sudah masuk ke kajian yang bagian terakhir atau bagian ke-10 dari Nawaqidul Islam. Dan untuk teman-teman jazakallahu khair yang sudah berkumpul, bergabung dan mengikuti kajian kita, bagi sahabat yang ingin berkontribusi silahkan menghubungi nomor yang bersangkutan. Adapun rekaman kajian Ukhuwah Pediatrik dapat disimpan kembali dalam channel YouTube kami di Ukhuwah Pediatrik, dan info kajian dapat bergabung dalam grup WhatsApp kami /kajian UP3. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semua yang benar datangnya dari lisan dari Allah, dan kita terima wasilahnya dari apa yang disampaikan secara lisan oleh Ustadz Firanda dan diskusi kita. Adapun yang kurang adalah ketidaksempurnaan kami. Saya sebagai pemandu acara pada kali ini mohon izin, mohon maaf atas yang segala besar-besarnya, atas segala kekurangan, mohon dihalalkan. Semoga kita diperkumpulkan pada saat nanti seperti halnya kita dikumpulkan saat ini. Semoga Allah berkenan kita wafat dalam memegang akidah Islam, dan semoga Allah berkenan kita berkumpul bersama sebagaimana di surga nanti, seperti izinkan Allah kita berkumpul pada hari ini. Demikian Ustadz, tadi mau disampaikan terakhir Ustadz? Demikian saja. Jazakallahu khair. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz.